Ya, selamat malam teman-teman. Ketemu kembali saya Darto dari jangantulalit.com. Kali ini saya siar langsung di Jangan Tulalit TV ya, melalui saluran YouTube dan Facebook ya. Saya kali ini terhubung dengan sahabat saya ya. Kayaknya saya udah lama banget ketemu sahabat saya ini. Di Jangan Tulalit aja saya sudah hampir masuk tahun ke-9 ya. Dan jauh sebelum itu mungkin saya kenal Mas Heri ya. Mungkin bisa 10 atau 12 tahun yang lalu lah gitu kan. Nah, kali ini saya ingin mengajak Mas Heri untuk ngobrolin tentang uh, remeh-temeh sih ya, tapi sering mungkin Mas Heri juga sering mendapat pertanyaan dari fan-fansnya juga ini. Jadi apa namanya, kali ini Mas Heri memposisikan sebagai penikmat gawai ya Mas ya. Keren Ya, banget. biar agak nyeleneh gitu. Jadi seperti apa penikmat gawai itu nanti mungkin Mas Heri mungkin bisa menjelaskan sedikit gitu ya. Jadi ini agak-agak beda ya. Makanya saya tanya kepada Mas Heri sebagai apa nih? Oh, aku sebagai penikmat gawai aja lah gitu kan. Nah ini nanti kita ngomong, nah kita pengen banyak ngomong tentang bagaimana sih cara kita memilih smartphone yang pas gitu ya buat kita. Jadi fakta di lapangan nih, kalau Mas Heri, kalau saya amati ya, jadi orang banyak beli handphone itu kadang-kadang tidak memikirkan apa namanya kebutuhannya gitu kan. Bisa ada dua kemungkinan nih Mas, kelebihan atau kekurangan gitu kan. Ya. Kelebihannya dia beli handphone yang sangat mahal, tapi dia gunakan untuk hal-hal yang sederhana gitu kan. Dia kan mubazir kan. Atau mungkin ada orang yang pengen gitu kan, tapi menggunakan handphonenya yang terlalu rendah gitu kan. Nah ini mungkin Mas Heri bisa ngasih beberapa tips ya, atau mungkin Mas Heri juga punya pengalaman ada beberapa fansnya gitu yang bertanya yang kadang-kadang ngelucu, kita juga bisa ungkapkan nanti kan seperti apa sih, kadang-kadang banyak orang menginginkan speknya itu yang kadang-kadang melebihi kapasitasnya gitu kan, dengan harganya yang murah, pengennya yang begini, tapi nah ini nanti mungkin bisa kita bahas lah gitu kan. Itu mungkin perkenalan, tapi lebih baiknya afdolnya mungkin Mas Heri sendiri bisa jelasin dikit tuh Mas, apa sih penikmat gawai itu Mas? Ini juga unik juga nih. Saya pas pertama kali dengar kayak gini saya setuju aja. Oke, silakan Mas disebut sebagai penikmat gawai gitu kan. Silakan Mas Heri. Oke, sebenarnya ya juga biar agak nyeleneh aja sih. Karena kalau orang ngomong misalnya gadget reviewer udah biasa. Orang kemudian sering di luaran ada yang istilahnya YouTuber. Saya bukan YouTuber, bukan YouTuber, bukan podcaster juga belum gitu. Tapi terus kemudian saya mikir, gini aja. Kalau misalnya gadget reviewer, kemudian di bahasa Indonesia kan itu kan gadgetnya gampang ya sekarang ya, sudah ada bahasa Ada Indonesia baku gawai. Kalau dulu sempat usulannya acang, singkatan dari alat canggih. Tapi ya, kemudian akhirnya yang lebih populer adalah gawai. Nah, kemudian kalau kita ngomong reviewer kalau kemudian diterjemahkan pe-review, berarti masih ada bahasa Inggrisnya dong, review itu tadi. iya. Kalau diomong kemudian analis gawai, terlalu berat. Kayak Pengulas sama. gawe boleh gitulah, pengulas gawe boleh masih cocok, tapi kadang orang kok pengulas kayak apa ya, saya ngomong aja udah penikmat gawe gitu. Ya penikmat berarti ya kita menikmati, kita pakai, kita cerita-cerita, Iya, kita iya. kupas gitu kan, kita berbagi informasi gitu. Karena kan Oke. kayak orang ngomong kalau penikmat kuliner gitu, ya berarti kan dia suka makan, nyoba-nyoba, kemudian berbagi info tentang di Iya. sana loh ada soto enak, di sana ada nasi goreng enak. Kalau Iya. ayam goreng di sebelah sana, penyetan sebelah sana. Nah, ini kan ya mirip lah gitu. Cuman Iya, beda iya, bidang. iya. Sip, sip, sip. Paham saya. Oke Mas, mungkin gini Mas,
smartphone itu kan sebenarnya kan ada segmentasinya Mas ya. Mungkin Mas Heri bisa cerita sedikit gitu kan. Heeh. Jadi handphone itu kan sekarang ini ada N ya kan, ada yang apa namanya medium gitu kan, tingkat menengah dan tingkat atas ini Mas. Ya. Nah, kalau menurut pengamatan Mas Heri ini gitu kan, banyak orang nih di kita nih yang mana nih Mas yang paling banyak apa namanya menggunakan dan pengalaman Mas Heri juga kan Mas Heri juga setiap hari juga selalu banyak ditanyakan di websitenya ya kan ponselmu itu kan dan atau juga ada yang ngirim lewat macam-macam lah di tempatnya Mas Heri. Nah menurut Mas Heri sendiri konsumen kita tuh banyaknya tuh di mana sih Mas? Kemudian juga ekspektasi mereka terhadap gawai ini tuh seperti apa tuh Mas? Nanti mungkin bisa mengerucut ke kita bagaimana sih cara kita memilih gawai yang pas untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu Mas. Oke. Jadi kalau kita ngomong sebetulnya kondisi, kita ngomong ponsel itu mestinya dibedakan kan antara smartphone dan feature phone. Feature phone yang hanya bisa untuk telepon dan SMS ya, kalaupun internet dasar banget karena prinsipnya sebetulnya feature phone adalah untuk kebutuhan dasar. Kemudian ada smartphone yang lebih pinter. Nah, ketika ngomong smartphone, memang dari waktu ke waktu terasa ada perubahan ya. Jadi kalau dulu itu biasa yang laris itu sampai 1,5 juta. Orang biasanya itu. Nah, di pasar sekarang udah trennya naik. Orang mulai berani di sekitar 2 sampai 3,5-4 juta. Kenapa berani? Bukan karena penghasilan bulanannya naik, bukan. Tapi karena sekarang ada beragam fasilitas yang memudahkan mereka untuk kredit. Jadi misalnya kalau zaman dulu kita nggak punya kartu kredit, ya nggak bisa nyicil kan beli ponsel. Tapi kalau sekarang banyak perusahaan yang menawarkan kredit entah dengan bunga maupun tanpa bunga karena ada promo, tapi tanpa jaminan. Jadi kalau kita ngomong misalnya Adila, dulu kita kenalnya Adila itu apa sih? Leasing sepeda motor. Sekarang ada Adila yang kita mau kredit handphone bisa, mau beli ponsel bisa. Kemudian ada HCI, Home Credit Indonesia. Macam-macam, masih ada beragam perusahaan lagi. Sampai saya kadang, ini apa aja gitu. Dan mereka verifikasinya makin cepat. Dulu misalnya 1 hari, berubah jadi 1 jam. Terakhir itu ada yang berani 3 menit. Jadi udah nggak usah nunggu lama-lama. Nah, kemudian kalau kita lihat gimana sebetulnya kondisi pasar, apakah orang bisa membeli sesuai kebutuhan. Nah, ini yang jadi masalah sebetulnya. Kadang banyak yang membeli itu nggak sesuai kebutuhan. Jadi pengennya misalnya saya pakai medsos, kemudian kameranya pengen yang bagus, baterainya tahan lama. Ternyata beli handphone, beli ponsel yang harganya 1,100,000 misalnya. 1,100,000 mau berharap apa kamera bagus itu? Gitu. Mau baterai tahan lama selama apa sih? Gitu. Nah, kadang seperti itu. Bisa juga karena kesaktian promotor, saya bilang gitu. Kenapa? Jadi sebelumnya udah tanya-tanya. Mungkin tanya ke YouTuber, mungkin tanya ke reviewer, mungkin tanya ke siapa influencer atau apapun lah. Udah oke, saya mau beli ponsel, saya sebut merek yang sudah bubar jalan aja, biar nggak dianggap condong sebelah gitu. Oke, misalnya mau beli ponsel Sagem 123. Mas Darto pasti tahu Sagem, tapi Sagemnya udah bubar kan, nggak ada di Indonesia. Yang sekarang Sagem nggak 123. tahu itu apa ya. Nah, ketika kemudian jalan-jalan sudah ke pusat penjualan ponsel di sana, silakan kakak Oppo-nya, silakan kakak Vivo-nya gitu. Terus ada istilahnya, wah kena jurus genjutsu. Saya sempat bingung apa tuh genjutsu, katanya salah satu punya jurus sakti di Naruto gitu. Yang niatnya beli Sagem pulang-pulang bawa Oppo, misalnya kayak gitu. Nah itu agresivitas dan militansi promotor sih. Kemudian ada juga yang misalnya beli nggak pas karena pengaruh orang lain. Lihat, oh artis favoritku pakainya handphone ponsel ini gitu. Ponsel misalnya Alcatel 777. Ya udah belilah Alcatel 777 gitu.
Padahal belum tentu sesuai kebutuhan. Ya. Nah, apakah beli ponsel sesuai kebutuhan itu berarti sesuai dengan fitur-fiturnya dan spesifikasinya dengan kebutuhan sehari-hari? Belum tentu. Sesuai kebutuhan di sini adalah dia beli untuk apa gitu. Bukan masalah spesifikasinya saja. Saya pernah punya teman kuliah, kalau diomong gaptek, gaptek banget malah. Dia lulus sarjana hukum, kemudian sering ikut tender-tender begitu, ketemu klien-klien gitu. Waktu itu, zaman agak lama ini, beli Nokia Communicator. Yang harganya belasan juta pada masa itu. Ya. Saya bilang, ngapain kamu beli Nokia Communicator? Pasti nggak bisa ngoperasiin. Iya. Nah, terus ngapain beli? Ini untuk meningkatkan image. Jadi ketika dia tender atau ketemu klien, Nokia Communicator itu hanya ditaruh di meja, diletakkan di meja. Tujuannya apa? Kelihatan, wih, ternyata ini memang pengacara yang berkelas. Nah, apakah itu sesuai kebutuhan? Karena tadi kebutuhannya meningkatkan kasta, gitu, meningkatkan gengsi, meningkatkan image, ya sesuai kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan dasar untuk kebutuhan untuk telekomunikasinya, apakah sesuai kebutuhan? Enggak, wong dia pada masa itu cuma perlu telepon dan SMS. Padahal komunikatornya bisa fax, bisa email, macam-macam. Yang teman saya nggak bisa mengoperasikannya. Sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan kalau fungsinya tadi untuk meningkatkan image, gitu, meningkatkan gengsi, pencitraan lah gampangnya kalau istilah sekarang. Seperti itu. Nah, kalau lihat sekarang kembali ke zaman sekarang nih, Mas, kita kan bisa lihat itu memang sebuah nggak tahu ya itu sebuah kesalahan atau mungkin sebuah kekeliruan gitu ya. Nah, kita kepingin mereka nih sekarang kita ajak untuk bagaimana mereka memilih handphone itu ya sesuai dengan kebutuhannya dia gitu kan. Ya misalnya kalau memang dia hobi, sekarang kan banyak juga yang hobi foto gitu kan, hobi ya katakanlah bekerja untuk jadi penjual gitu kan. Nah itu kan berarti dia butuh kameranya yang mungkin nggak bagus-bagus banget kan. Intinya ingin foto produk kan ini. Nah, produk gitu kan. Nah itu, nah sekarang ini kira-kira untuk Mas Heri yang benernya nih ya, kira-kira mungkin katakanlah seorang yang tadi lah dia mau usaha lah online ya. Nah kira-kira pilihannya itu seperti apa gitu kan. Jadi ini benar-benar jadi mereka tuh tidak mengeluarkan biaya yang nggak gede juga, nggak kecil juga gitu kan. Tapi pas lah untuk dia gitu kan. Nah kira-kira ini bolehlah kalau jadi dia nggak terganggu lagi kalau sampai ke pasar itu ketemu selamat pagi kakak kayak itu mereka udah nggak. Nah kira-kira sekarang yang benernya tuh menurut Mas Heri apa yang harus mereka pertimbangkan gitu kan? Kalau saya mikirnya gini, ketika kita bicara menjadi penjual, entah mau offline atau online, berarti dia kan perlu kamera yang cukup bagus. Terus nantinya calon pembeli itu akan menghubungi dia. Kalau saat ini mungkin paling banyak lewat WhatsApp ya, nggak ada, jarang yang masih pakai SMS, BBM juga nggak ada udah. Nah, saran saya kalau dengan kebutuhan seperti itu, saya biasanya akan mengarahkan ambil yang di harga sekitar 3 juta sampai 4 juta. Kenapa? Di 3 juta 4 juta ini spesifikasinya biasanya udah cukup tinggi. Kemudian hasil fotonya boleh dibilang mumpuni, tidak istimewa, tapi sudah bisa dikategorikan bagus. Baik untuk pemotretan misalnya kalau kita ngomong produk yang cukup gede, misalnya motret kaos, motret tas, sampai motret yang lebih kecil. Misalnya memotret makanan di piring atau mangkok, sampai yang lebih kecil lagi. Misalnya memotret lipstik atau katakan memotret gelang, anting-anting, atau contoh lain misalnya memotret mainan gitu ya seukuran Lego misalnya. Itu sudah mumpuni. Prosesor cukup tinggi, 4G pasti, kemudian memori biasanya juga lumayan. 3 sampai 4 juta itu sudah bisa dapat yang ya paling enggak RAM 6 sampai 8 GB barangkali.
dengan internal minimal 128 sudah bisa dapat. Seperti itu. Ya. Kalau duitnya nggak cukup gimana? Kalau saya biasanya pilihannya kalau duitnya nggak cukup, ya berarti satu, terpaksa turun di 2 jutaan. Tapi dengan penyesuaian-penyesuaian, karena kalau 2 jutaannya tipis, artinya 2 sampai 2,5 begitu, pilihannya nggak banyak dan biasanya harus kompromi. Misalnya, ya kameranya lumayan aja, tapi baterainya cukup gede, atau kameranya bagus, tapi memorinya kecil, nah misalnya seperti itu. Alternatif lain, ya kalau masih bisa pakai ponsel yang lama, nabung dulu. Kalau memang tetap pengen yang 3-4 juta, tapi duitnya belum cukup, padahal kebutuhan urgent, ya pakai aja itu yang tadi saya bilang, fasilitas pembiayaan, cicilan-cicilan, angsuran-angsuran promo macam-macam itu. Kalau untuk Nah, sekarang, usaha masih bisa Mas ya. Jadi mereka kan ya bergerak lah gitu kan. Mereka punya ada pemasukan, ada inilah gitu kan. Jadi kalaupun bentuk cicilan itu juga itu bagian dari investasinya dia gitu kan ya. Jadi betul, sebenarnya betul. masalah juga gitu ya. Nah, Ya. kalau ini kadang-kadang kalau ada orang nih Mas yang Mas Heri kan suka kadang-kadang suka curhat atau mungkin suka ngasih ini di Facebook gitu kan. Jadi dia tiba-tiba pertama dia ngomongin spek gitu kan. A, B, C, D, E, tapi lihat harganya. Nah, ini kadang-kadang untuk orang-orang kayak begini ini kira-kira apa nih yang harus kita kasih saran sama dia gitu kan. Karena memang Kalau teknologi saya ini sih biasanya murah bilang, kan. ya permintaan Anda nggak masuk akal gitu. Misalnya gini, saya pengen yang prosesornya flagship. Misalnya ngomong Snapdragon seri 800. Ya. Kemudian RAM-nya nggak usah gede-gede deh, 8 GB nggak apa-apa. 8 padahal sudah lumayan gede gitu kan. Gede banget itu. Internal 128. Nah, Kemudian kameranya 40 megapiksel atau pokoknya yang bagus gitu. Anggaran saya 3 juta, handphone apa gitu. Nah, itu susah gitu. Saya bilang nggak bisa. Kalau 3 juta dengan pengennya seperti itu nggak bisa. Jadi kemudian ini tergantung ya, saya akan sesuaikan. Ini dia pertanyaannya itu sebetulnya ngetes, benar-benar lugu, atau siapa tahu beruntung gitu ya. Saya kemudian akan jelaskan, kalau kira-kira ini, saya tahu ini aslinya cuma ngetes gitu. Saya bilang ya ngerakit aja sendiri. Tapi kalau saya, ini orang ini sebetulnya lugu, benar-benar nggak paham gitu. Saya akan coba jelaskan. Saya akan coba jelaskan, kalau pengen seperti itu berarti idealnya dengan kondisi sekarang paling enggak Anda punya uang sekitar 7 juta misalnya. Terus saya juga akan jelaskan, karena masih banyak persepsi bahwa semakin besar megapiksel kamera berarti fotonya pasti lebih bagus. Saya akan jelaskan, megapiksel itu cuman seberapa besar sih foto maksimal yang bisa dihasilkan, ukurannya. Kalau kita ngomong hasil fotonya bagus atau enggak, kita ngomong ini asumsinya sama-sama yang motret, bukan fotografer tapi orang awam. Yang lebih menentukan selain pencahayaan, tapi faktor di dalam adalah lensa kameranya apa. Kemudian sensornya bagaimana. Prosesor itu yang lebih menentukan. Jadi belum tentu 40 megapiksel lebih bagus daripada yang 16 megapiksel. Bisa aja yang 16 megapiksel malah lebih bagus. Kok bisa? Karena lensanya lebih bagus, sensornya lebih bagus, kemudian prosesornya lebih bagus, algoritma software-nya juga lebih prima. Bisa aja lebih bagus. Banyak sebenarnya yang foto produk ya. Kualitas gambar itu menjadi bagus, Mas. Mas, kalau pomanya kita pendekatannya, kalau ada orang nanya kayak gitu, kalau kita balik tanya sama dia, sebenarnya kamu pakai untuk apa gitu kan? Ya, kadang saya juga balik. Mungkin arah ya sebenarnya ya. Ya, kadang saya tanya, perlunya buat apa sih gitu. Ya. Atau misalnya kriterianya banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Harganya dia minta yang 3 juta. Saya mikir nggak bisa kalau 1, 2, 3, 4, 5, 3 juta. Tapi kalau misalnya satu kategori, 1, 2, 3, 4-nya dibuang 5, 3 juta nutup. Saya akan tanya, kebutuhanmu lebih utama apa sih? Misalnya saya tanya, lebih penting kamera bagus atau lebih penting baterainya tahan lama?
Ya, ya, Kalau ya. lebih penting kamera bagus, berarti pilihannya A, B, C. Kalau ternyata lebih penting baterainya, berarti pilihannya D, E, F. Nah, silakan Anda lebih berat yang mana. Dari situ biasanya ketemu sih, oke, berarti ya udah kompromi di misalnya ya udah saya mesti bawa power bank karena saya lebih perlu kamera bagus, misalnya seperti itu. Ya, itu juga menjadi kayak semacam apa namanya keterangan apa namanya trik lah untuk agar apa namanya menambah kapasitas baterai dengan menggunakan power bank gitu Mas ya. Itu juga Ya, menjadi jalan sebenarnya bukan keluar. menambah, tapi lebih fleksibel kan pas mau ngecas gitu. Daripada Ya misalnya ini enggak habis di tengah jalan, bingung cari colokan listrik, ya udah bawa power bank aja. ya maksudnya itu juga trik untuk ya kalau mau ya kalau ingin murah yang bisa tahan lama baterainya panjang ya harus ditambah dengan power bank gitu Mas ya. Biar Ya, ya kalau orang wah itu ribet, nah itu lagi ceritanya soal soal lain lagi ceritanya kan. Kadang-kadang kan ya. orang-orang kan seperti itu kan namanya. Terus apalagi ya apa namanya kita juga kadang-kadang suka digoda dengan desain Mas ya. Mm-mm. Desain kadang sekarang juga menjadi bagian yang apa namanya kadang-kadang juga penentu juga orang ya. Mm-mm. Lihat warnanya yang kinclong atau mungkin warnanya yang bagus. Ini juga mungkin menjadi kalau orang-orangnya nggak punya pendirian teguh nih kadang-kadang juga sampai di lapangan juga bisa berubah pikiran nih gara-gara lihat warna Mas ya. Nah saran Mas Betul. Heri emang bagaimana sih apa namanya biar ya balik lagi sebenarnya sih memang kebutuhan dia tuh apa gitu ya. Uh, Kalau itu nggak dia bisa jawab, mungkin akan sulit gitu kan. Dia akan mencari handphone yang seperti apa yang memang pas buat dia gitu ya. betul. Karena kalau nggak tahu kebutuhannya, terus bingung kan nyaraninya gimana. Sama Nah, lah kalau gini, mau makan malam apa? Ini malam kan. Mau makan malam apa? Enaknya makan apa ya? Kan susah. Paling nggak harus dikerucutkan. Mau makan apa? Malam apa? Nggak tahu. Ya gini, pengen yang kuah-kuah, yang gorengan, nggak tahu. Ya susah kalau jawabnya gitu terus. Tapi ya, kalau ya. pengen makan malam apa? Apa ya? Pengen yang kuah-kuah. Oke, langsung tawari kan. Bakso, soto, yang gorengan gitu. Ya udah gorengan. Mau apa? Ayam goreng? Ya ayam goreng. Dikerucutin lagi. KFC, terus apalagi CFC, Texas. Nah, misalnya seperti itu. Sebenarnya ya itu apa namanya? Jadi memang teman-teman jadi kalau kita ingin memiliki handphone yang sesuai dengan kebutuhan kita ya itu. Jadi pertama mungkin yang harus kita tentukan adalah sebenarnya kita gunakan untuk apa dan untuk berapa lama itu juga penting juga Mas ya. Jadi Betul. apa namanya kita butuhnya mungkin untuk jaga waktu lama atau mungkin jaga waktu tidaklah. Nah menurut Mas Heri ini sekarang orang-orang pakai handphone rata-rata berapa lama Mas? Kalau menurut pengalaman Mas Heri lihat orang-orang menggunakan handphone ini Mas? Kalau saya gini, biasanya cenderungnya kan gini kan, kadang ada yang tanya, saya pengen beli handphone, ponsel dengan kriteria A, B, C, D, E, F. Nah, Anggaran saya 3 juta, anggaran saya misalnya 4 juta, rencana akan saya pakai minimal 5 tahun, minimal 5 tahun. Nah, ah, kalau sudah saya seperti itu, saya bilang, kalau rencana pemakaian Anda minimal 5 tahun, itu ada risiko baterainya udah mulai drop kalau selama itu. Kemudian spesifikasinya juga akan terasa ketinggalan. Saya kemudian biasanya menyarankan daripada beli yang 4 juta untuk pemakaian 5 tahun, mending Anda beli yang sekitar 2,5 juta maksimal 3 juta, tapi nanti setiap 1,5 atau paling lama 2 tahun ganti, beli di kisaran harga yang sama. Kenapa? Dapat dengan ketika jarak 2 tahun, 1,5 tahun, sekarang perkembangan cukup cepat. cepat ya, ya. Kita bisa dapat yang prosesor lebih baru, baterainya lebih fresh kan, karena baterai itu sebetulnya kalau secara umum pemakaian 1,5 tahun, 1 tahun, 1 sampai 1,5 tahun itu sudah mulai menurun. Nah, kalau Ya, 1,5 sampai 2 tahun paling lama ganti ponsel lagi,
Ini dapatnya fresh terus, lebih enak seperti itu daripada beli sekarang, tapi pakainya 5 tahun, minimal 5 tahun gitu. Wah, itu risiko baterai drop macam-macam. Dan ketika beli sekarang 5 tahun lagi mau beli baterainya belum tentu ada. Bahkan bisa-bisa produsennya udah bubar jalan gitu. Karena kan Udah pasar diselingi, Indonesia ini Mas, ya. pasar yang sengit ya, Ya, pasar yang ya. sengit. Jadi memang kalau bisa sih memang jangan terlalu lama, Mas, ya. Jadi ya paling lama tuh mungkin 2 tahun itu udah paling lama banget, Mas, ya Menurut kalau saya kita. 2 tahun lah, 2 tahun kemudian ganti menurut saya, mending gitu. Karena handphone sekarang juga mungkin malah bukan setahun sekali ya. Jadi setiap bulan pasti ada handphone terbaru ya. Malah kadang-kadang kalau saya lihat handphone yang zaman dulu flagship ya, sekarang mungkin kalau dibandingkan dengan handphone yang eh, bawah ya, mungkin Heeh. entry itu hampir sama gitu ya kalau dibandingkan 3 tahun Ya 4 tahun. itu flagshipnya berapa tahun lalu. Iya, makanya kan kalau kita Heeh. beli yang apalagi sekarang kemarin juga handphone kita boleh sebut merek lah nggak apa-apa Mas, kita semua merek bisa kita sebut sini. Ya. Ini kan bukan TV dan bukan juga iklan dan mereka biar tahu juga. Misalnya ya Xiaomi gitu kan. Heeh. Ini kan bisa dilihat gitu speknya dengan dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu ya hampir mirip-mirip juga, tapi harga yang 3 tahun lalu itu mungkin harganya 10 juta atau 7 juta, sekarang cuma harganya 3 jutaan gitu kan. Nah ini kalau seperti ini mungkin para apa pengguna handphone juga mungkin harus tahu gitu ya. Jadi mereka tuh nggak ya mungkin kalau orang zaman dulu lebih lebih lama itu lebih bagus, lebih awet gitu kan. Ya. Kalau mungkin sekarang mungkin udah nggak zamannya lagi mungkin Mas ya. Seperti ke uh, apa ya uh, berprinsip seperti itu mungkin untuk handphone Nggak pas. Kalau untuk ponsel nggak pas. Karena katakan misalnya baterai masih bagus pun, bodinya masih mulus, dalam beberapa hal mungkin ketinggalan. Contoh lah, 5 tahun uh, lalu, kalau kita ngomong seorang pengguna pemula, kemudian membeli ponsel dengan memori internal 16 GB, jangan 16 lah, malah kalau 5 tahun lalu, 8 GB, itu udah cukup. Tapi sekarang, dengan kebutuhan yang sama, jangankan 8, beli 16 saja rasanya kurang. Paling nggak sekarang perlu yang 32. ya Kenapa? Karena ukuran file installernya aplikasi juga membesar. ya Facebook aja sekarang udah entah sekarang berapa, mungkin kayaknya udah tembus 100 mega, saya nggak terlalu perhatian. Tapi ya intinya ukuran-ukuran file installer aplikasi yang sering kita pakai dari tahun ke tahun itu terus membesar. Jadi ya untuk ponsel mending 1,5-2 tahun udah ganti lagi, permajaan terus seperti itu. Itu akan lebih bagus daripada kemudian niatnya beli dipakai sampai 5 tahun tapi yang harga agak tinggi. ya. Kalau umpamanya gini Mas, kalau menurut Mas Heri, kalau kita beli handphone second ini Mas, ada kebutuhan tadi uangnya nggak cukup gitu kan, apa pertimbangannya nih Mas? Kalau umpamanya dia terpaksa atau saya ini contohnya lah, saya ini saya nggak mampu handphone yang harganya 1 juta karena uangnya nggak cukup gitu kan, terus tiba-tiba uangnya 3 juta, saya ingin tetap speknya lebih tinggi, terus akhirnya saya beli yang second. Apa yang kira-kira yang harus diperhatikan kalau kita beli handphone second? Pasti kan ada, mungkin Mas Heri juga ngelihat sekarang ada beberapa handphone yang beberapa perusahaan yang menjual handphone second yang ya saya lihat di Roxy juga ada gitu dan harganya juga cukup miring juga ini kan. Nah, menurut Mas Heri, pengalaman Mas Heri atau mungkin dia sehari-hari bergelut, apa nih yang disarankan ke konsumen kalau dia terpaksa harus membeli handphone second gitu, Mas? Oke. Kalau membeli ponsel bekas, pada prinsipnya adalah langkah yang paling aman sebetulnya belilah ponsel bekas yang masih dalam masa garansi resmi. Mengapa? Kalau terjadi sesuatu kan masih bisa diklaimkan, ada kerusakan. Jadi carilah ponsel bekas yang masih bergaransi resmi minimal 1 bulan. Cukup 1 bulan. Ya kalau kepepet cukup. Kenapa? Karena 1 bulan itu sebetulnya sudah sangat memadai untuk mendeteksi kalau ada hal-hal yang tidak normal di ponsel itu.
Misalnya speakernya ternyata suaranya lebih kecil daripada seharusnya. Kemudian katakan misalnya konektor chargernya kadang jalan, kadang enggak. Itu masih cukup 1 bulan itu. Tapi kalau garansinya masih lebih panjang, sisa setengah tahun akan lebih baik. Itu dulu ngelihatnya kalau menurut saya. Setelah itu baru kalau kemudian beli ponsel bekas ya cek fisik, cek kondisi fisik. Kemudian cek kelengkapan, cek IMEI, bintang pagar 06 pagar, cocokkan dengan yang ada di kartu garansi. Kalau ada kartu garansinya, karena ada beberapa merek sekarang tidak lagi menggunakan kartu garansi fisik. Kemudian cek dengan stiker IMEI di kardus. Ini bukan jaminan sih, nggak selalu jadi jaminan, karena toh ada juga yang bisa memproduksi dan jualan kardus lengkap dengan stiker IMEI, tapi meminimalkan kemungkinan tertipu. Nah, setelah itu baru cek fungsi-fungsi dasar, coba teleponnya, layar sentuhnya, kemudian kamera, Bluetooth, Wi-Fi. Setelah itu ya baru kemudian tawar-tawaran lah. Kalau ternyata bisa nego. Karena beda orang beda. Saya sendiri kalau jual ponsel bekas biasanya harga pas langsung. Langsung saya sebutkan harga net. Kurang 1.000 aja nggak mau saya udah. Gampang. Karena kenapa? Buat calon pembeli pun juga lebih enak. Tinggal mikir ambil atau tidak, asal cocok dengan barangnya. Buat penjual juga, daripada katakan misalnya saya ngomong dijual ponsel bekas 1 juta, nih bisa nego. Terus ada yang nawar 300.000 kan ngawur. Ya udah mending kasih aja 1 juta net, udah beres. Gitu Mas ya. Iya, itu lebih praktis. Kok suaranya makin lama makin hilang nih Mas, sorry Mas. Ya. Mas Heri suaranya nih. Ya. Kenapa? Suaranya kok makin kecil ya? Suaranya makin kecil? Kok aneh? Sebentar, saya kalau ubah gini, sebentar. Atau mungkin di handphone saya mau ngecil. Kenapa nih mengecil handphone? Suara di tempat saya sebentar, sorry Mas. Oh ya? Oke, ya. Oke Mas, itu ya yang Mas Heri bilang. Nah, ada juga mungkin, sekarang menurut Mas Heri ada handphone yang kadang-kadang orang bilang sultan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya sendiri pun juga walaupun hampir 10 tahun belakang ini nge-review kan, lihat handphone yang begitu yang flagship lah gitu kan, harganya 20 jutaan ke atas. Nah ini mungkin ya orang-orang yang bukan sultan mungkin bisa Mas Heri bisa jelaskan kenapa handphone itu bisa semahal itu gitu kan? Apakah karena memang materialnya yang memang cukup mumpuni gitu, teknologinya cukup mumpuni hingga harganya itu menjadi mahal ya? Jadi jangan sampai nanti kayak bahan nyinyiran gitu kan, bahwa teknologi itu juga sebuah pilihan gitu kan. Nah Mas Heri menjelaskannya handphone mahal ini seperti apa nih Mas? Ke masyarakat gitu agar mereka juga tahu juga gitu Mas. Ya, ponsel tertentu harganya mahal banget gitu kan. Kenapa? Sebetulnya ada beberapa faktor. Biasanya satu, spesifikasi. Ponsel-ponsel yang dibilang sultan itu spesifikasinya biasanya tinggi. Spesifikasinya tinggi dan kalau kita cermati lebih detail itu memang istilahnya gini. Sama-sama kita beli kalau di Jakarta istilahnya apa? Martabak manis mungkin ya. Kalau di Surabaya istilahnya terang bulan. Sama-sama martabak manis coklat keju. Di sini misalnya 50.000, di sana kok 100.000. Apa yang membedakan? Beda. Yang di sini misalnya pakai mesesnya yang 50.000 meses kiloan di pasar. Yang 100.000 mesesnya pakai Charles yang mahal. Yang ini pakai Blue Band, yang sana pakai apa? Wisman. Yang ini kejunya entah keju merek apa, yang sana pakai merek Kraft. Nah, itu kelihatan. Jadi sama kalau kita ngomong spesifikasi misalnya layar loh sama-sama AMOLED yang itu, tapi perlu diperhatikan AMOLED-nya yang sana lebih bagus misalnya. Kemudian kameranya sama-sama 40 megapiksel tapi kok harganya beda. Karena lensanya beda, sensornya beda. Maaf, minum sebentar.
Seperti nggak itu. apa-apa, santai aja Mas. Biasanya ponsel Sultan itu juga mengadopsi teknologi baru. Iya. Teknologi kalau baru itu lebih mahal, ya kan? Jadi Belum itu yang jadi banyak masal. pertimbangan ya sebenarnya ya. Betul, Ya. banyak faktor. Mas, kalau dari segi merek nih Mas, apa namanya, ini juga mungkin juga harus kita apa namanya kita sampaikan ke masyarakat gitu ya. Sejauh mana sih merek itu juga mempengaruhi, kan sebenarnya kalau kita udah tahu kebutuhan kita kan, mungkin merek bukan menjadi pertimbangan lagi gitu kan. Jadi tapi masih ada aja konsumen yang kadang-kadang merek itu kan sebenarnya kadang-kadang ya memang ada sih pengaruhnya kan ke penggunaan kan sebenarnya nggak begitu ada ya, kecuali cuman gengsi gitu ya. Nah, saran Mas Heri sebenarnya dalam hal memilih handphone di luar merek ini seperti apa? Apakah memang memperhatikan speknya, terus kemudian juga memperhatikan teknologinya gitu kan, hingga orang nggak begitu aja terbius oleh merek gitu kan, tapi memang dia speknya yang dia juga harus mengetahui spek dari sebuah handphone gitu kan, ketimbang merek gitu Mas. Ya, jadi tentu saja idealnya adalah beli ponsel yang memiliki kesepadanan harga terbaik. Kesepadanan harga ini yang dilihat apa? Mulai dari spesifikasi, kemudian kinerja. Kalau belum beli gimana tahu kinerja? Coba tanya-tanya, coba lihat-lihat review dan lain-lain. Kemudian juga yang dilihat harga merek. Karena harga merek ini kaitannya nanti dengan kejelasan layanan purna jual. Misal, ada 2 ponsel dengan spesifikasi persis sama. Ini ilustrasi aja. Ilustrasi aja. 2 ponsel dengan spesifikasi persis sama. Yang satu mereknya Realme. Yang satu lagi mereknya misalnya Realu. Nah, beli yang mana? Kalau saya jelas beli yang Realme. Kenapa? Saya udah tahu Realme itu siapa, service centernya di mana, layanan purna jualnya seperti apa. Kalau Realu yang baru masuk bulan lalu misalnya, apa itu kan belum tahu. Jadi masalah kejelasan itu juga penting. Oke, berarti kalau zaman service center itu juga penting juga Mas ya, harus kita ketahui Mas ya, kalau tiba-tiba handphone kita bermasalah, rusak, itu bisa dengan mudah nggak diperbaiki. Itu juga menjadi pertimbangan kalau kita membeli atau menentukan sebuah handphone kan Mas ya. Jadi service centernya paling enak itu dilihat gini, service centernya dia service center eksklusif, artinya cuma nangani merek itu, atau service center gado-gado, satu tempat nangani banyak merek. Rombongan gitu Mas ya. Terus kadang survei, lihat-lihat dulu bentuk service centernya kayaknya juga perlu. Karena siapa tahu ternyata yang dibilang service center cuman nangani satu merek, tapi ternyata cuman kayak rumah gitu. Atau kalau permanen dulu, gitu Mas ya? Ya, permanen sih rumah, tapi rumah gitu, bukan kayak kelihatan ruko atau tempat servis yang meyakinkan. Malahan belasan tahun lalu, kalau zaman merek-merek lokal masih berjaya, Nexia dan kawan-kawan, itu ada satu merek ponsel lokal, saya lupa mereknya. Kalau disurvei, yang tertera di alamat service center itu kalau didatangi apotek kok. Apotek yang jual obat. Gitu. Udah berubah fungsi ya. Jadi seperti itu. Misalnya ya ini contoh kalau kita ngomong pusat perbaikan resmi. Kalau kita ngomong Indonesia yang bagus apa? Grup BBK itu biasanya cukup bagus. Grup BBK ini maksudnya Oppo, Vivo, Realme, kemudian Xiaomi itu biasanya oke. Terus kalau yang service center gado-gado, artinya satu tempat melayani aneka merek. Kalau versi saya sih Unicom Care masih terbaik ya saat ini. Unicom itu saat ini nangani yang saya tahu di beberapa titik itu masih nangani Xiaomi yang belum ada service center eksklusifnya. Kemudian nangani Nokia juga.
kemudian mereka nangani aneh kamera kok Asus kota tertentu sempat pegang juga, misalnya seperti itu. Nah, Di YouTube menurut sepertinya Mas ada Heri pertanyaan. sebenarnya service center ini yang paling baik ditangani sendiri oleh mereknya atau memang kalau menurut saya sih mungkin lebih baik ditangani oleh mereknya sendiri, itu akan jadi lebih affordable juga mungkin ya dari segi harga gitu kan. Atau mungkin alternatif menurut Mas Heri cocok nggak kalau tiba-tiba dia rusak, dia nggak dibawa ke service center resminya gitu, dibawa ke tukang-tukang yang ada di mall-mall itu sebenarnya gimana tuh Mas gitu Mas? Apakah memang challenge-nya ada juga bagus atau mungkin resikonya tinggi atau memang kalau kita tahu juga nggak masalah, itu apa pertimbangannya ini Mas gitu Mas? Oke, jadi ini servis resmi atau servis independen gitu ya? Ya betul. Kalau kita lihat sebetulnya paling aman adalah tentu ke pusat perbaikan resmi. Kenapa? Penggantian suku cadang pasti original, pasti asli. Ya. Kemudian bongkar pasangnya juga sesuai standar. Ya. Nah, ini penting karena misalnya ponsel yang rusak adalah ponsel yang kedap air. Kalau dibongkar di tempat perbaikan resmi, setelah dibongkar tetap akan kedap air. Ya. Kalau dibongkar di tempat servis independen, tukang servis lah gampangnya, setelah dibongkar jadi nggak kedap air lagi. Kemudian suku cadang yang dipasangkan belum tentu original, belum tentu asli. Pertanyaannya adalah nanti ada konsumen yang mikir gini, ponsel saya rusak, tiba-tiba mati. Ya. Jika dibawa ke tempat servis resmi, dibilang harus ganti mainboard 1 juta. Ketika dibawa ke tempat tukang servis di dekat rumah saya, ternyata cuman bayar 150.000. Katanya tinggal di jumper nyala. Iya. Kok bisa beda? Nah, ini kaitannya dengan standar kualitas, standar layanan SOP lah. SOP-nya pusat perbaikan resmi. Di pusat perbaikan resmi yang namanya jumper nyambung kabel itu nggak boleh. Karena itu nggak standar pabrikan. Karena itu mereka akan nyarankan ganti mainboard. Sedangkan yang di tukang servis biasa, mereka bisa melakukan apa saja, ngakali apa saja, yang penting ponselnya nyala lagi. Nah, itu yang membedakan. Iya. Terus misalnya ganti layar di tempat resmi kok 3 juta, di tempat yang dekat rumah cuman 800.000. Ya, ini lagi-lagi tadi layarnya, suku cadang yang dipakai pasti beda. Yang satu ori, yang satu enggak. Atau kalaupun ori mungkin hasil kanibal, misalnya seperti itu. Mas Darto, sepertinya ada yang sudah berkomentar dan bertanya di Iya, nih YouTube. sebentar Mas, saya coba cek dulu Mas. Ini saya sudah coba lihat-lihat juga ini. Mungkin kalau Mas Heri lihat, saya agak kesulitan nih Mas. Ya udah, saya coba lihat dulu ya. Ini ada beberapa yang udah berkomentar. Sebentar. Mas Lagil Sunyoto, Mas Muhammad Kailani Hidayat, Pak Elan Gila Channel, Pak Yohanes Yosi. Oke, kalau mau awet mesti akun flagship paling enggak 2 tahun. Ya, setuju Mas Lagil. Kalau flagship ya paling enggak 2 tahun. Tapi sebetulnya mid yang sekarang pun 3 juta, 4 juta itu 2 tahun masih boleh lah, nggak ketinggalan banget. 32 giga sesek sekarang. Ya, kalau pemakaian agak tinggi. Tapi kalau yang boleh bilang pemula 32 masih oke. Tapi memang idealnya sekarang itu kayaknya 64 ya. 64 karena ukuran aplikasi juga terus membesar. Mending koleksi HP retro hitam putih aja. Ya itu yang menarik sih ya. Baterainya awet, tapi cuma bisa buat telepon dan SMS. Terus juga perlu dipertimbangkan kalau itu ponselnya udah menggunakan baterai, ketika cuma disimpan, apalagi baterai tanam, itu potensinya akan hamil, menggembung, kemudian rusak handphone. Ya. Kebetulan sekitar 2 minggu lalu saya sempat bongkar-bongkar, saya masih ada di rumah itu awalnya 3 unit Ericsson T65. Sampai awal tahun lalu itu ketika saya cek masih bisa nyala dengan baik, tapi memang baterainya udah agak drop.
Nah, 2 minggu lalu saya buka lagi, ternyata 3 ponsel itu baterainya hamil semua, udah gembung. Yang satu Itu bahkan harus sampai dicari tuh Mas, rusak. suaminya siapa tuh Mas? Nah, itu dia, hamil di luar nikah. Yang satu sampai rusak bodi, bodinya sampai pecah. Kemudian yang 2 sudah ngangkat LCD juga. Akhirnya ya udah saya buka, saya buang aja baterainya, saya simpen ponselnya, iseng mungkin nanti buat apa pajangan foto atau apa gitu. Iya. Terus koleksi HP retro sudah, HP second ambil flagship. Ya boleh juga sih, tapi tergantung anggaran ya. Second flagship, tapi kalau sekarang misalnya mau beli Mi 10 bekas ya mungkin masih 9 jutaan. Mau ambil P30 Pro bekas masih 6,5-7 juta. Kalau mau belinya P40 Pro bekas, rasanya sekarang semurah-murahnya 8,5 juta, 9 juta. Mau ambil apalagi iPhone. Saya tinggal sebentar ya Mas, mau ganti Ya. handphone dulu nih Mas. Oke, mau beli iPhone apa? Misalnya iPhone 11 bekas ya masih tinggi. Kalau anggaran yang 3 juta, 4 juta nggak bisa dapat sih intinya. Waspada HP pretelan kalau cari second, apalagi merek itu tuh, iya, betul Pak Ragil. Karena itu tadi saya nyarankan cari yang ponsel bekas yang masih ada garansi resminya. Minimal garansi resmi sebulan. Karena kalau enggak nanti dapat ponsel yang hasil kanibalan, dirakit ulang, rekondisi macam-macam, repot. Lebih baik mana Realme 5i atau Realme 3 Pro untuk foto-foto, medsos, dan online shop. Kalau untuk karena hasil foto Realme 3 Pro terasa masih jauh lebih bagus dari Realme 5i, ya berarti Realme 3 Pro. Tapi daya tahan baterai Realme 5i lebih bagus. Nih kayaknya kalau ngikutin seru banget nih Mas ya. Kalau kita jawab Ya. pertanyaan-pertanyaan mereka Mas. Tapi gini Mas, kalau soal yang ngomongin rekondisi nih Mas, apakah sampai sekarang handphone-handphone kayak gitu masih ada tuh Mas? Masih. Kayak zaman dulu kan ada, tapi sekarang kan dengan adanya ada tambahan yang kemarin yang sempat diramaikan juga ya, blok email itu kan ini juga jadi sebenarnya harus hati-hati juga kan konsumen-konsumen itu. Ya biasanya kan yang rekondisi ini kan bukan handphone asli, ya katanya yang resmi masuk ke Indonesia kan. Ya. Nah Mas Heri melihatnya seperti apa nih Mas kalau ini Mas? Karena rekondisi itu yang sekarang beredar kan masih sisa-sisa yang dulu kan. Jadi mungkin sudah sempat pakai kartu Indonesia, sudah sempat online nggak ada masalah, masih bisa jalan. Kalau kita ngomong khawatirnya ke blok email ya, masih bisa jalan. Tapi kalau kita ngomong gitu ya, keamanan dan kenyamanan buat konsumen ya memang nggak aman dan nggak nyaman. Ya. Ini lanjut lagi. Realme 3 Pro masih ada yang jual baru? Masih ada, masih banyak. Kemudian ini tiba-tiba banyak pertanyaan masuk. Merek bukan sekedar gengsi, tiap merek punya keistimewaan sendiri, mulai dari hal kecil, misalnya user interface, sampai layanan penjualan yang bagus. Setuju, kadang ada sisi menarik dari masing-masing merek. Tapi ada juga sih merek yang dilihat dari berbagai sisi, nggak ada menariknya juga ada. Masih eksis, meskipun sudah semakin kembang kempis. Unicom bagus, Pak Maximilian Billy, setuju Pak. Kemudian Maximilian masih dari Pak Max, service centernya Motorola bagus juga. Motorola tergantung Pak, pada masa itu yang ditangani mana, ada beberapa mitra. Itu kualitasnya bisa jomplang gitu kadang. Pisang Shop, oh ini teman lamanya Mas Darto juga, ini Pak Husin. Halo, ya, halo juga. Sekarang rajin YouTube, masakan macam-macam ini. Ini Mas Heri lihatnya di Facebook apa di YouTube nih Mas? Di YouTube. YouTube ya, oke. Service center resmi bagus, berpat ori, cuma sayang harga partnya tinggi, belum lagi jasa perbaikan, dilema kalau masa garansi habis. Ya ada harga, ada rupa sih masalahnya. Pak Didit Putra, semester 2 ini prediksi seperti apa untuk industri ponsel Indonesia? Semester 2 berarti mulai bulan Juli ya, Juli ke Desember ini kita masih masanya ini kan kita masih masa-masa pandemi corona sebetulnya.
masa new normal gitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya mungkin masih agak lesu, tapi tidak separah pada Maret April kemarin. Karena kalau kita lihat Mei yang agak-agak akhir pun udah terasa membaik pasar ponselnya. Cuman memang masing-masing produsen harus lebih gencar, lebih giat memikirkan strategi jualnya gimana. Karena misalnya beberapa bulan ini peluncuran ponsel pun formatnya beda, harus online. Kemudian cara jualannya, pas PSBB banyak toko ponsel di kota-kota tertentu itu harus tutup. Akhirnya diadopsi jualan lewat WhatsApp, bisa dikirim. Satu hal yang dulu nggak kepikir. Jadi akan membaik mestinya ya semester kedua, tapi tetap harus adaptif. Ketika terjadi sesuatu harus cepat berubah. Karena kalau enggak, ya susah juga. Dan ini terjadi di semua lini, malah kalau kita bicara ponsel itu masih nggak separah industri hospitality. Hotel, restoran itu lebih parah. Makanya nggak tahu di Jakarta seperti apa. Di Surabaya, Pizza Hut aja udah jualan pakai sepeda motor di pinggir jalan. 35.000 pizza dan minum, kalau pizza semua 4 biji, 100.000. Nah ini harus adaptif seperti itu. Pak Yahya Natakusuma, Om saya sudah pakai Pocophone udah setahun setengah, kira-kira apa masih memadai untuk 1 tahun lagi? Pemakaian biasa saja, tidak untuk game. Harusnya masih memadai. Cuman paling baterai mungkin kemampuannya udah nggak sebagus pas awal ya, Pak Yahya. Kenapa baterai Huawei harga resminya bisa murah? Untuk HP 9 juta, baterai hanya 250 termasuk pasang di tempat resmi. Ini dugaan saya, bukan pernyataan resmi dari Huawei tentunya. Satu, ini bagian dari cara Huawei bertahan dan menggait konsumen. Karena kan Huawei itu sekarang sedang dalam masa-masa susah kan. Banyak yang kemudian tahan berapa lama lagi nih Huawei di Indonesia. Huawei yang divisi ponsel ya, bukan yang network. Kalau yang jaringan itu dia kuat banget. Nggak ada GMS, nggak ada Google, itu sangat berpengaruh terhadap penjualan ponsel Huawei karena HMS-nya belum benar-benar matang. Jadi akhirnya mereka mungkin subsidi silang atau sebetulnya jual modal atau apapun itu untuk menggait. Kemudian bisa juga gini, ketika sebuah ponsel dimasukkan ke Indonesia secara resmi, mereka ada buffer stok untuk suku cadang. Ternyata buffer stoknya masih banyak, ya. Kemudian dibuatlah program-program seperti itu. Pak Maximilian, Zenfone 6 atau Realme X2 Pro? Tergantung, ngejar kamera atau ngejar kamera, kemudian perlu kamera yang mudah memotret di sudut-sudut sulit, atau pengen ngecas yang kenceng. Kalau kamera saya condong ke Zenfone 6, Realme X2 Pro kameranya nggak jelek, tapi ketika diadu dengan Zenfone 6, saya merasa kok Zenfone 6 masih lebih wow gitu ya kameranya, apalagi kan kameranya sudut pemotretannya tuh enak, karena bisa diatur, rotating kan kameranya. Tapi X2 Pro menang di kecepatan chargingnya yang luar biasa, 30-35 menit penuh. Kalau pas ngecas kita lihat layar itu, ini sebetulnya timer atau charging gitu ya. Apa masih recommended beli P30 Pro? Kalau Anda cinta mati dengan Huawei, ya terpaksa saya jawab masih recommended. Itu pilihan terbaiknya daripada yang baru-baru. Yang baru-baru nggak ada GMS, itu membuat daya tariknya Huawei berkurang drastis. Kan bisa disuntik GMS sendiri, masih banyak bug, ini itu, kadang notifikasi telat macam-macam. Belum lagi kalau nanti tiba-tiba secara berkala dapat peringatan dari Google. Tapi kalau misalnya, oh saya nggak cinta mati sama Huawei, mau juga yang merek lain, ya saatnya coba melirik yang lain. Mas Heri, ya. Kita balik lagi ke ini Mas Heri. Kalau kita nanyain terus, ini panjang banget nih Mas Heri. Okay. Jadi kita ingin coba balik lagi bahwa inilah serunya sebenarnya kalau kita buka sesi yang namanya yang menarik ya, beli handphone apa gitu kan. Mas Heri itu kalau baca di
chatnya juga kalau kita masuk ke ponselmu gitu kan, itu seru banget gitu kayak sekarang ini Mas Heri. Nah, cuman yang jadi masalah, nah tadi kita udah ngomongin service center, kita udah ngomongin merek, kita udah ngomongin juga fitur-fiturnya gitu kan, dan segmentasi juga menjadi penting juga ya. Segmentasi yang di Indonesia kalau menurut pengamatan saya yang terakhir tuh yang paling banyak adalah yang di segmen 3 juta sampai 5 juta Mas ya. Itu yang paling banyak diminati orang Mas. Bener nggak Mas? Iya, itu rame sih. Pasar yang seksi ya. Sebetulnya 2 sampai 4. Itu yang paling 2 sampai seksi. 4 ya. Ya, itu yang paling seksi, yang paling berdarah-darah. Kalau yang flagship, yang harga belasan juta itu nggak berdarah-darah. Karena di situ sebetulnya marginnya. Jadi produsen itu jualan satu ponsel flagship itu marginnya kan gede. Terus pasarnya jelas. Orang yang memang punya daya beli, bahkan dalam masa pandemi corona COVID-19 seperti sekarang pun memang agak turun, tapi dampaknya nggak separah, nggak sememukul yang di segmen 2-4 juta. Seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mas, kita punya waktu cuma sampai jam 8 nih Mas ya. Ya. Kira-kira kalau kita ingin memilih handphone yang benar-benar bagus tuh, kalau apa aja sih yang jadi pertimbangan Mas tadi Mas, yang kalau kita omongin apakah merek, terus kemudian fitur, kemudian service center, kemudian juga apakah kelengkapan mereka juga dari segmen low, middle dan high itu ada, itu juga menjadi bahwa handphone itu solid gitu, baik gitulah gitu kan, yang bisa dipercaya gitu kan. Oke. Apa sih kalau orang milih merek gitu ya, yang kira-kira dipercaya, indikatornya apa aja gitu. Jadi orang tahu gitu kan, oh yang ini kayaknya diragukan gitu. Jadi bukan kita menyebutkan ini, tapi kalau si konsumen tahu gitu kan, bagian-bagian bagian kapasitasnya bagian-bagian yang perlu diperhatikan lah untuk kita memilih sebuah merek handphone itu apa aja sih yang harus diperhatikan gitu kan. Oke, kalau kita bicara seperti itu, yang pertama adalah perhatikan spesifikasi dan kesepadanan dengan harga jual. Kemudian yang kedua, pusat perbaikan resmi, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ada di kota mana aja. Kemudian numpang rame-rame atau berdiri sendiri. Ketika ada sebuah merek yang pusat perbaikan resminya di banyak kota tutup nyaris bersamaan, itu patut dicurigai. Jangan-jangan ini sebetulnya pertanda, tanda-tandanya sayonara. Ya. Kemudian kita lihat juga seberapa aktif sih merek itu, gitu. Apakah merek yang pasif, yang jarang ngeluarin barang baru, itu biasanya tanda-tanda akan sayonara. Tapi dalam kondisi tertentu bisa sebaliknya, merek yang aktif pun terus tiba-tiba hilang juga ada. Ini saya berikan contoh yang nyata di lapangan. Asus misalnya, Asus ini apakah Asus sayonara? Kok nggak ada kabar beritanya lagi? Jawabannya Asus harusnya masih aman, tapi dia memang berubah strategi. Dari yang dulunya mulai main di level yang bawah dengan Zenfone Live, kemudian tengah yang Zenfone Max sekian, Max Pro dan macam-macam, dan atas. Sekarang dia fokus, dia sadar kayaknya. Kalau aku main semua level, malah nggak akan fokus. Kemudian bersaing dengan China brand itu nggak mudah. Jadi mereka fokus ke yang level atas, main di flagship dan gaming phone. Jadi ini masih aman. Kondisi berbeda misalnya terjadi dengan Honor, ada yang menyebut Honor, kenceng banget, tiba-tiba bubar jalan, divisi ponselnya aja ya, distributornya bubar jalan gitu. Nah ini kan kadang kondisinya kontradiktif, yang sepi aman, yang kelihatan gencar ngeluarin produk tiba-tiba hilang juga ya. Itu salah. Jadi
yang saya sebutkan tadi dijadikan salah satu patokan, tapi jangan jadi patokan mutlak karena dalam kondisi tertentu itu malah bisa terjadi sebaliknya. Nokia Kalau menurut misalnya, saya mungkin Nokia. yang lebih aman yang mereka megang 3 lini itu kuat itu pasti dipastikan dia kuat Mas ya. Kan ada beberapa selain merek yang 3 nomor lini yang nomor maksudnya 1 bawah, itu juga tengah, di atas bawahnya gitu. kan ada di low-nya juga dia bagus, di Enggak. middle-nya juga bagus. Nggak bisa dipastikan. Handle seperti itu loh. Juga, ya? Handle seperti itu loh. Mulai Ya, 1 jutaan sampai waktu itu dapat 6 atau 7 juta. Hilang juga nyatanya. Dan tiba-tiba. Kena serangan jantung ya. Tiba-tiba collab hilang gitu ya. Dan tiba-tiba. Kalaupun sekarang masih ada produk Honor yang baru, itu kan bukan ponsel kan. Tapi piranti sandang, wearable device. Itu pun ditangani perusahaan yang berbeda sebetulnya. Udah bukan yang dulu lagi. Nokia, misalnya Nokia ini lama nggak muncul, terus ada bilang Nokia saya katanya dengar sih katanya akhir bulan ini kayaknya dia akan meluncurkan produk, dengar gitu. Saya juga nggak tahu persis juga. Saya malah sudah nge-tweet clue-cluenya banyak. Jadi Nokia itu kemarinnya sempat istilahnya apa, masa hibernasi gitu ya. Jadi ada perubahan di internal, kemudian kayaknya mereka benahi banyak hal. Tapi mereka siap sih. Harusnya ada, sebentar saya hitung, 1, 2, ada 3 produk yang siap. 3 seingat saya. Ada 3. Mulai dari yang apa namanya sampai 1 feature, juta sampai yang terakhir lebih dari yang 1 juta. Iya. Itu jadi ya kadang-kadang ada itu, ada vakum sejenak, tiba-tiba muncul. Yang bahaya kan, yang paling bahaya itu sebenarnya kencang tiba-tiba hilang. Itu waduh. Kasihan yang terlanjur beli. Iya. Kasihan juga pemilik toko yang udah dijadiin manis macam-macam, tiba-tiba hilang. Kasihan juga promotor, ya. Kasihan juga promotornya pun kasihan. Dititipi barang servisan, bubar jalan, ponselnya sudah nggak di tangan dia. Konsumen kan taunya marah-marah ke promotor. Iya. Oke Mas, kayaknya seru banget Mas. Jadi kita memang waktunya memang nggak panjang. Saya dari Jangan Tulari terima kasih banget sama Mas Heri ya. Jadi banyak komen juga tadi saya sempat nggak ngelihat ya. Jadi saya agak bermasalah nih, saya jadi nggak bisa. Jadi dibantuin sama Mas Heri tadi. Saya kepengen banget sih terus-menerus Mas Heri menjawab, tapi mungkin sampai pagi gitu. Pasti jawabannya akan banyak terus. Tapi terima kasih banget Mas Heri udah sharing dengan kita Jangan Tulalit, dan Jangan Tulalit memang pengennya sih kita masuk ke mengedukasi orang ya. Jadi pakailah handphone tidak sekedar telepon, tapi kita juga belilah handphone sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi jangan gengsi ya kan, jangan untuk apa namanya, ini akan merugikan kita lah kalau kita sesuai dengan kapasitas, dengan budget yang sesuai yang kita punya, keinginan itu akan lebih nyaman. Seperti Mas Heri tadi. Apalagi ponselnya yang ratu kabel. Ponsel yang varian ratu kabel atau Casio itu katanya lebih nyaman lagi. Gitu ya? Ya, Casio dikasih orang gitu. Oh, Casio. Atau Spanyol ya? Ya, Spanyol jangan, Spanyol nyolong itu bahaya. Ratu kabel boleh, orang tuku kagak beli. Oke. Terima kasih Mas Heri, sampai ketemu kembali mungkin nanti lain waktu, kalau pokoknya kita ada waktu lagi mungkin kita buka sesi lagi. Terima kasih banget buat teman-teman juga yang udah berpartisipasi dan menanyakan langsung ke Mas Heri ya. Mas Heri ini memang sahabat saya yang paling udah lama banget ya, walaupun di Surabaya kita kadang-kadang kalau ada launching Jakarta, Mas Heri itu pasti menyempatkan diri ke Jakarta. Iya. Sekali lagi Mas Heri, terima kasih banget gara-gara pandemi. Waktunya gitu kan. Malamnya ini sampai jam 8, dan terima kasih ke teman-teman. Sampai ketemu kembali di Jangan Tulalit. Kita ada namanya ngoman ya, jadi ngobrolin ngobrol yang manfaat ya. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Mas Heri ini bisa memberikan manfaat pada teman-teman semua, dan kita semua mungkin tetap sehat ya, tetap semangat ya Mas ya, walaupun dalam pandemi COVID ya, mudah-mudahan cepat selesai, dan sampai jumpa lagi Mas Heri. Thank you, makasih banget kontribusinya pada acara ini, dan sampai ketemu lagi. Selamat malam Mas Heri. Oke.